Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Para suster, Romo, dan para frater, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan kepada Nikodemus untuk dilahirkan kembali di dalam roh, agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali di dalam roh itu macam mana? Kita dapat melihat dari pengalaman para murid Yesus yang ketika Yesus ditangkap dan harus menderita dan wafat disalib, apa yang terjadi dengan para murid Yesus? Mereka lari kocar-kacir dan bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus tidak hanya 1 kali tapi sampai dengan 3 kali. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka dilahirkan kembali di dalam roh? Mereka menjadi sangat berani dan menyatakan di depan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, menyatakan bahwa Yesus yang dahulu kamu salib sekarang sudah bangkit dan kamilah saksinya. Dan lebih dari itu mereka pun telah menjadi martir. Demikianlah dilahirkan kembali di dalam roh. Dan itu juga rasanya saya alami juga. Ketika saya kena stroke kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya menjadi sedih dan murung. Lalu kemudian menyalahkan, ini gara-gara saya ditugaskan di Kalimantan, kebanyakan minum tuak dan arak, maka saya stroke. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya renungkan, menyalahkan sana-sini, kemudian juga sedih, itu tidak menyelesaikan masalahnya, tidak menyembuhkan, malah semakin membuat saya terpuruk. Dan kemudian saya sadar bahwa ini terjadi pasti karena kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi hidup saya. Dan saya malahan sekarang bersyukur dengan stroke ini akan semakin memurnikan panggilan saya. Ya, tangan dan kaki ini kan barang fana ya, hanya jasmani. Jasmani ini kan akan hancur. Boleh stroke itu melumpuhkan tangan dan kaki, tetapi jangan sampai melumpuhkan jiwa atau semangat ya. Dan setelah itu saya merasa bangkit kembali ya, saya merasa bergairah di dalam hidup ini. Apalagi setelah saya kembali dapat melayani apapun juga di sini ya. Kalau romo-romo yang sehat itu sedang sibuk, maka saya pun siap untuk melayani menjadi Father Emergency. Ini kata suster-suster OCD ya. Ini Romo Haji ini Father of Emergency katanya. Jadi kalau romo-romo yang dijadwalkan itu tidak bisa, maka Romo Haji yang stroke ini siap sedia. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih,
Dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon agar kita dilahirkan kembali sehingga dengan demikian damai sejahtera, sukacita, rezeki, kesehatan akan menyertai hidup kita. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita akibat korban bencana di NTT dan juga Jawa Timur agar mereka juga dilahirkan kembali setelah mengalami bencana yang dahsyat tersebut. Tuhan memberkati.